Shalom semuanya. Coba lihat kiri kanan, ada yang tertidur nggak? Nggak ada ya? Oke, saudara boleh bangkit berdiri, kasih high five kiri kanan, high five jarak jauh. Dari ujung ke ujung. Haleluya. Haleluya. Sebenarnya saya ingin membangunkan yang tidur. Saudara, topik hari ini sangat luar biasa, wanita tak terduga. Ya. Minggu lalu kita sudah memasuki seri tak terduga, Pak Supita sudah membawakan situasi tak terduga. Ya, kalau kita pikir-pikir ya saudara, 2 tahun ini kita mengalami pandemi yang tidak pernah kita duga sebelumnya, betul? Ya, kita pikir pandemi COVID-19 ini palingnya berapa bulan lah, seperti SARS dulu kan? Berapa bulan hilang sendiri, tetapi ini sudah 2 tahun dan kita tidak tahu selesainya kapan. Situasi yang tidak terduga, keadaan yang tidak terduga, kadang-kadang membuat kita memasuki kehidupan yang tak terduga. Ya, tapi ketika kita merayakan Natal, ini pasti bisa diduga, ya bisa diduga Natal itu tanggal 25 Desember ya kan? Ya, betul ya. Banyak hal yang bisa diduga. Saudara melihat pohon Natal di mana-mana karena perayaan Natal, lagu Natal di mana-mana. Dan pasti saudara akan memberi hadiah dan menerima hadiah, ya kan? Nah, saudara, tetapi pada Natal pertama banyak sekali kejadian keadaan yang tak terduga. Coba bisa bayangkan Maria dan Yusuf sudah rencana nikah, sudah pesan tempat untuk pesta nikah, sudah pesan Pak Lurah untuk catatan sipil. Ya kan, yang nikah kan pasti sudah merencanakan semuanya kan? Tiba-tiba malaikat datang, segala sesuatu berubah. Keadaan tak terduga. Yusuf menghadapi keadaan tak terduga. Ya, semuanya jadi lain. Berubah semuanya. Nah, hari ini kita akan melihat bacaan dari kitab Matius. Nah, Matius ini kalau kita lihat bacaan ini tentang silsilah Tuhan Yesus. Dan di sini kita akan menemukan wanita tak terduga. Di sana dicatat wanita tak terduga. Sebelum kita baca, saudara, saya ingin katakan, kalau kita tahu Yesus sudah dinubuatkan ratusan tahun dan berkali-kali di dalam perjanjian lama, betul? Bahwa dia adalah keturunan Abraham, keturunan Ishak dan Yakub. Dia merupakan keturunan daripada Raja Daud, keturunan dari kerajaan. Dan kemudian Matius yang kita akan baca nanti menuliskan silsilahnya, mencantum wanita-wanita yang tak terduga. Kenapa saudara menjadi wanita tak terduga? Karena secara lisan, secara budaya pada saat itu bagi bangsa Israel, kalau dibilang keturunan selalu dari garis pria atau laki-laki, yang disebutkan selalu laki-laki. Ya kan? Makanya kalau saudara baca perjanjian lama, jarang sekali saudara melihat nama wanita. Anak wanitanya jarang. Ya kan? Seperti halnya Yakub punya 12 anak, menjadi 12 suku bangsa Israel, pasti nggak mungkin Yakub cuma anaknya pelaki semuanya. Pasti ada perempuan, tapi tidak dicatat karena secara budaya akan dicatat hanya garis keturunan dari laki-laki. Jadi laki-laki akan menentukan suku, akan menentukan bangsa itu, bangsa Israel khususnya. Kalaupun disebutkan wanita, itu untuk meyakinkan bahwa memberikan kemurnian daripada bangsa itu, memberikan dukungan daripada garis keturunan itu. Nah, kenapa saya katakan ini supaya kita ketika masuk baca ini kita mengerti. Jadi Matius ini seakan-akan ketika menulis, saudara bayangkan ya, Matius ini menulis silsilah Yesus, Mesias bagi bangsa Israel, yang ditunggu-tunggu ratusan tahun, yang akan menjadi pahlawan bagi bangsa Israel, dan akan menjadi penyelamat bagi saudara dan saya. Matius sengaja memasukkan wanita-wanita yang tak terduga, nanti kita akan lihat kenapa disebut tak terduga, seakan-akan ingin melawan budaya pada saat itu. Dia tahu pembacanya, Matius by the way, Matius menulis Injil Matius ini untuk orang Yahudi. Jadi kalau sudah baca Injil Matius kadang-kadang
kok ini nggak disebut anak Allah gitu kan? Di Injil lain disebut anak Allah. Matius hanya menyebut anak Daud, karena dia menulis Injil Matius kepada orang Yahudi. Jadi saudara tahu bahwa Injil ini ditulis bagi bangsa Yahudi, sangat tabu sekali untuk menulis wanita sebagai garis keturunan, apalagi Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel. Dan dia sengaja ingin menuliskan ini yang melawan arus dan kemudian mengkontraskan siapakah wanita ini. Jadi Matius mencatat silsilah Yesus yang diurapi penyelamat kita dengan nama-nama wanita yang tak terduga. Kita baca Alkitab kita pada saat ini. Matius 1 ayat 1 sampai 6 dan 16. Saudara, ada 5 wanita di sini. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron dan Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminabab dan Aminabab memperanakan Nahason dan Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Urea. Saudara tahu siapa istri Urea? Betsheba. Ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf dari Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Perhatikan ayat 16, kalau yang tadi Isai memperanakan Daud, kemudian ayat 16 mengatakan Yakub memperanakan Yusuf. Yusuf tidak memperanakan Yesus. Saudara baca kan? Dikatakan Maria melahirkan Yesus. Dalam hal ini Yesus adalah Allah. Kita tahu Yesus dikandung dari Roh Kudus. Yesus 100% Allah, dia 100% manusia. Tidak diperanakan dari seorang pria. Amin. Nah, ada berapa wanita tadi? Ada 5. Termasuk Maria. Saudara tahu kelima wanita ini kenapa disebut wanita tak terduga? Mungkin saudara sering baca sih selain atau mungkin hanya lewat saja ya, ini memperanakan, mungkin saudara bosan ya. Hari ini saudara harus selik mata. Ada 5 wanita disebutkan di sini yang sebenarnya tidak seharusnya dimasukkan karena bangsa Israel tidak memperhitungkan wanita. Nah, justru ketika wanita tak terduga ini dicatat di sini, saudara tahu siapa Tamar? Saudara pernah ketemu seorang Kristen namanya Tamar? Tamara ada ya? Tamar jarang ya? Saudara pernah ketemu orang Kristen yang wanita namanya Rahab? Rahab ada. Kalau Rut? Kalau Betsheba? Maria banyak. Tapi kelima wanita ini, kalau mau kita teliti, semuanya adalah wanita amoral, tidak bermoral. Tamar adalah dikatakan dikatakan Yehuda memperanakan Peres dan siapa tadi ada 2 anak kembar, Zera. Peres dan Zera anak kembar dari Tamar. Sebenarnya saudara tahu Tamar sebenarnya adalah menantu daripada Yehuda sendiri. Oke. Secara moral Tamar tidak benar, saudara. Yehuda mempunyai 3 orang anak. Anak pertama nikah sama Tamar, tetapi anak pertamanya ini tidak benar di hadapan Tuhan, akhirnya mati. Tamar menjadi janda. Karena budaya Tamar dinikahkan kepada anak kedua daripada Yehuda, tapi anak kedua ini juga tidak benar, mati juga, jadi janda lagi. Kemudian ingin nikahkan kepada anak yang ketiga, tetapi masih kecil. Tunggu, akhirnya Yehuda lupa. Saudara Tamar akhirnya enggak tahan, dia menyamar sebagai pelacur dan tidur dengan Yehuda. Disinilah keturunannya Peres dan Zera dari keturunan garis Yehuda. Saudara tahu siapa Yehuda? Dinubuatkan bahwa Yesus adalah singa dari Yehuda. Garis keturunan Yesus adalah dari Yehuda. Saudara bisa bayangkan Tamar, seorang melamar menjadi pelacur, menjadi bagian daripada silsilah Tuhan Yesus.
Kemudian siapa? Rahab. Saudara tahu Rahab? Cerita tembok Yeriko. Ketika bangsa Israel mengutus mata-mata, 2 orang mata-mata masuk ke Yeriko, Rahablah yang menyembunyikan mata-mata itu sebelum dibunuh oleh bangsa di Yeriko. Dan karena dia menyembunyikan 2 mata-mata ini, Rahab dan keluarganya diselamatkan ketika bangsa Israel dengan kekuatan Tuhan menghancurkan Yeriko. Rahab tidak menyamar sebagai pelacur, Rahab adalah pelacur itu sendiri. Saudara sudah mikir kan? Apa pula ini silsilah Mesias yang dijanjikan? Ada Tamar, ada Rahab. Kemudian Rut. Apa salahnya Rut? Saudara Tamar, Rahab dan Rut, terutama Rut, ya tidak salah, tetapi Rut keturunan Moab, keturunan yang dibenci oleh Tuhan. Bangsa Moab adalah bangsa hasil inses antara Nabi Nuh dan putrinya sendiri. Jadi ada firman Tuhan di kitab Ulangan mengatakan Tuhan tidak menyukai bangsa Moab dan mereka bangsa itu tidak pernah akan menyembah Yahweh. Jadi sebenarnya mereka bangsa kafir bagi bangsa Israel. Apa pula Matius ini mencantumkan Rut dalam garis keturunan silsilah Mesias. Kemudian Betseba, saudara tahu siapa Betseba? Istrinya Uria. Yang berzina bersama dengan Daud. Memang dia menjadi korban. Sampai Matius tidak menuliskan nama Betseba, hanya dituliskan Daud memperanakan Salomo dari istrinya Uria. Uria. Oke, Uria. Hah? Pupuk Uria. Oke, saudara bisa bayangkan. Nah, kemudian orang keempat ini Betseba. Saudara sekarang sudah mungkin gerah ya. Sebagai orang Kristen saudara mungkin gerah. Penyelamat saya, Yesus, Tuhan dan juru selamat saya, garis keturunannya berasal dari orang-orang berdosa. Orang-orang tak terduga. Mungkin saudara baca selama ini sembari lewat, hari ini saudara tahu. Ya. Kemudian Maria. Saya pernah dengar orang mengatakan, Tuhanmu, masa lahir dari seorang perempuan? Ya kan sering. Maria bahkan stigma sosial pada saat itu, hamil di luar nikah. Karena orang tidak mengerti kehamilan Maria dari Roh Kudus. Tetapi secara sosial Maria itu tidak benar. Hamil di luar nikah. Saudara, inilah wanita-wanita yang tak terduga, yang ingin memberikan banyak pesan bagi kita pada sore hari ini. Kalau saya boleh bertanya, pernah saudara tahu silsilah saudara? Bapak, kakek buyut, mungkin sampai situ kan? Di atasnya lagi ada yang tahu? Jangan-jangan ada yang perampok di atas. Kita tidak tahu kan? Kita nggak tahu di atas silsilah kita itu apa, tidak pernah tercatat. Tapi bangsa Israel mencatat. Makanya firman Tuhan Alkitab mencatat apa adanya, tetapi ada pesan di balik ini tentang wanita-wanita yang tak terduga ini. Saudara, fakta sudah saya sampaikan tentang kelima wanita ini, tetapi logikanya, oke? Saudara mungkin gregetan, mestinya Matius nggak usah ngomong kayak wanita ini, ya kan? Nggak usah ditulis wanita ini memalukan, ya toh? Kalau mau tulis ya Sarah gitu kan, Ribka, Rebeka dan sebagainya. Wanita-wanita yang mendukung suaminya, ataupun wanita yang bermoral, ataupun wanita yang bangsa Yahudi, ini bangsa kafir semua yang disebutkan. Seharusnya kurang meyakinkan silsilah Tuhan Yesus, penyelamat pula, Mesias pula. Saudara, apa artinya saudara? Wanita ini tercatat, wanita tak terduga ini dicatat. Mengapa saudara? Kita bisa melihat, wanita ini mungkin dalam keadaan hidup sosial mereka tidak benar, tetapi keinginan mereka dan terbukti mereka masuk dalam keluarga Allah. Silsilah daripada Tuhan Yesus. Ada pesan-pesan di sana saudara. Yang ingin saya sampaikan pertama, apapun keadaan kita saudara,
saudara mau tidak mau saat ini sudah menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Amin. Saudara mungkin merasa kecil, merasa tidak berguna, tetapi saudara sudah menjadi keluarga kerajaan Allah. Amin. Tuhan bisa memakai siapapun, Tuhan bisa memakai situasi apapun, Tuhan tidak malu. Kita yang malu mungkin. Ya kan? Atau kita memalu-malukan diri kita sendiri. Sebelum saya memberikan 3 pesan daripada firman Tuhan ini, ada satu firman Tuhan, 1 Korintus 1 ayat 27 mengatakan demikian. Kita baca bersama-sama. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Haleluya. Saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan yang lemah, yang bodoh, yang berdosa, bisa Tuhan pakai untuk memalukan orang yang menganggap dirinya benar, orang yang menganggap dirinya berhikmat. Amin. Ya. Saudara, ketika saudara baca silsilah tadi, jangan hanya melihat ketidaksempurnaan daripada manusia. Sampai kapanpun, mungkin ada yang berkata, Pak Ali kok ngomongin wanita, laki-laki juga nggak sempurna. Betul saudara, semua tokoh Alkitab yang laki-laki juga tidak ada yang sempurna. Amin. Kencang sekali. Memang tidak ada yang sempurna karena hanya Allah yang sempurna. Silsilah Tuhan Yesus ada orang berdosa tidak bermoral. Jangan lihat Tamar, Rahab, Rut, Maria, Betsheba. Lihat Tuhannya yang maha sempurna. Tapi yang kalau kita melihat keempat perempuan ini yang tak terduga ini, ada harga yang harus mereka bayar. Ada keinginan mereka menjadi bagian daripada silsilah Tuhan. Ada keinginan mereka menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Amin. Kita bisa melihat saudara sebenarnya kelaparan seperti Tamar. Dia ingin, walaupun saya nggak ngerti tujuannya, tetapi karena tindakannya dia menjadi penyambung daripada silsilah Yehuda yang sudah dinubuatkan. Amin. Nah, oke, sekarang kita lihat ada 3 pesan. Pesan pertama dari firman Tuhan ini, pertama adalah pesan bagi orang-orang yang merasa benar sendiri. Jangan lihat kiri kanan. Koreksi diri sendiri, betul. Ya. Saya katakan tadi, Matius menulis Injil ini kepada orang Yahudi. Kepada orang Farisi ahli Taurat yang sudah mengetahui kebenaran dan merasa diri benar. Dia ingin menegur kepada bangsa Yahudi, bangsa yang mengenal firman Tuhan dengan baik, bahwa kebenaran yang mutlak adalah milik Tuhan. Sekalipun mereka mengerti Injil Tuhan, mengerti Taurat, mengerti semua hukum Taurat, tetapi kebenaran yang mutlak hanya milik Tuhan. Ini adalah teguran bagi mereka bahwa Allah saat ini melalui inkarnasi Allah menjadi manusia, Tuhan ingin melakukan sesuatu cara yang baru, kebenaran yang baru, the new truth. Penggenapan daripada firman Tuhan. Mesias datang melalui orang-orang yang tidak sempurna, karena hanya Mesias yang maha sempurna. Sekarang bagi kita semuanya, saya katakan tadi, mungkin saudara baca ini, iya ya, kok bisa ya? Kok bisa ya, satu menyamar sebagai pelacur, yang satu pelacur beneran, satu berzina, satu hamil sebelum nikah, satu bangsa kafir, kok bisa ya? Ya mau disamarkan namanya gitu. Atau sama sekali nggak disebut, kalau nggak disebut nggak apa-apa saudara. Karena bangsa Israel selalu gadis laki-laki, nggak disebut nggak apa-apa. Supaya kita mengerti dan tidak membenarkan diri sendiri. Coba, kalau saya bisa menilik pikiran saudara, mari kita bertobat. Ya, pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, Tuhan bisa memakai setiap orang. Amin. Pesan bahwa kebenaran adalah milik Tuhan semata-mata, bahwa tidak ada yang benar, hanya Tuhan yang benar, bahwa Allah dapat memilih orang yang dia anggap tidak benar, yang kita anggap berdosa sekalipun. Amin. Ada pernyataan, Yesuslah Allah, dosa manusia tidak membuat Yesus berdosa. Amin. Justru kebalikan kekudusan ilahi daripada Yesus atau Mesias yang akan membersihkan dosa
manusia. Amin. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Allah bisa memakai saudara dan saya. Ada yang sempurna di sini? Tidak ada. Semua kita orang berdosa yang sudah dikuduskan. Amin. Karena kasih karunia. Saudara bisa melihat, Yesus sudah dibuatkan akan menjadi sahabat orang berdosa. Dia ingin menyelamatkan orang berdosa. Saudara perhatikan, proses reinkarnasi daripada Allah menjadi manusia, sudah ada dosa-dosa di sana. Melibatkan orang-orang berdosa. Menunjukkan apa saudara? Bahwa Allah tidak alergi dengan dosa. Karena dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus mengatakan, orang sakit perlu tabib kan? Bukan orang sehat. Bahwa Yesus tidak anti dosa. Justru dia ingin membetulkan orang-orang yang berdosa. Sehingga Matius bisa mencatat garis keturunan Tuhan Yesus. Sengaja mencantumkan orang-orang berdosa yang tidak benar. Haleluya. Nah saudara, Matius 9, 11, 13 mengatakan, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nah ini pertanyaan, Matius menjelaskan, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang yang sehat dan memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi pesan pertama daripada Injil Tuhan pada sore hari ini adalah bagi setiap orang, mungkin kita di sini yang menganggap diri kita benar, menganggap diri kita suci. Amin. Tuhan memakai orang-orang yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Saudara tahu lagu The Amazing Grace? Amazing Grace. Saudara mungkin sering mendengar ilustrasi ini. Penciptanya adalah John Newton. Kehidupannya berantakan, berdosa, pedagang budak. Kalau mulutnya ngomong, nggak ada yang benar. Tetapi suatu saat ketika dia hampir karam kapal, dia minta pertolongan Tuhan. Nah Tuhan menolong dia bertobat dan menjadi penginjil sampai masa tuanya. Dan dia mengarang lagu The Amazing Grace. Semua kita tahu. Dia orang berdosa saudara. Tetapi ketika Tuhan ubahkan menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah, dia melayani sampai tua sekali, sampai matanya rabun. Itulah bagian daripada seorang yang diubahkan Tuhan. Jadi pesan Natal ini, bagi kita, bagi semua orang yang merasa diri kita benar, bertobat. Hanya Allah yang bertobat, hanya Allah yang benar, dan dia bisa membuat orang bertobat dan dipakai untuk kemuliaan namanya. Amin. Pesan kedua, bahwa kasih karunia Allah dinyatakan dengan melimpah. Kenapa melimpah saudara? Karena kalau saudara hitung-hitungan, ya tadi kan saudara lihat kan orang berdosa. Diletakkan di garis keturunan Mesias lagi. Mesias yang kudus, Yesus anak Allah yang maha kudus. Ada orang-orang berdosa dicatat dalam keturunannya. Supaya saudara dan saya tidak fokus kepada dosa, tetapi kemuliaan Tuhan. Amin. Kontras ini diletakkan untuk kita bisa melihat bahwa kasih karunia Allah dilimpahkan dengan melimpah. Di dalam Roma 5 ayat 20 mengatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Mungkin saudara baca firman ini juga bingung bagian A. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Hukum Taurat hanya diberikan supaya setiap kita bisa bercermin bahwa kita semuanya bersalah. Ya. Sebelum hukum Taurat dikasih, kita mungkin nggak tahu kita bersalah. Tetapi hukum Taurat dikasih, kita makin tahu bahwa kita ini sebenarnya berdosa. Dan kita perlu kasih karunia. Bagian B mengatakan, dan di mana dosa bertambah, di sana kasih karunia menjadi apa? Berlimpah-limpah. Ketika saudara baca bacaan hari ini, garis keturunan Yesus, orang berdosa, sehingga saudara bisa melihat sisi yang lain. Kasih karunia Allah berlimpah dengan luar biasa. Amin.
Tadi Roma 5:20 terjemahan lain mengatakan, tetapi ketika manusia semakin berdosa, kebaikan hati Allah semakin luar biasa, supaya semua orang bisa diampuni. Pernyataan yang saya tampilkan di sini, kita tidak seharusnya berfokus pada dosa atau wanita-wanita itu, tetapi pada kasih karunia Allah. Pahlawan dari cerita silsilah ini bukan wanita-wanita itu, tetapi Tuhan yang berdaulat. Amin. Haleluya. Saudara, mungkin ada dalam keluarga kita orang berdosa, orang yang sangat melawan Tuhan. Ya. Saya dulu pernah waktu SMA ya, SMA saya bukan sekolah yang terbaik. Anak-anaknya bandalnya luar biasa, ngomongannya ya kebun binatang itu minimal. Saudara bisa bayangkan, setiap ngomong sumpah serapah. Ya, puji Tuhan, Tuhan melindungi saya. Ada seorang wanita, ya begitu, mereka semua begitu, ngetrail, punya pacar. Ya bagi kita sudah nggak ada harapan lah ya. Suatu saat mungkin akan hamil luar nikah, suatu saat akan menjadi brengsek dan sebagainya. Sesudah lulus SMA, kita semua berpisah kemana-mana. Suatu saat, saudara, ketika saya kuliah, ketika ada KKR Reinhard Bonnke di Jakarta, Reinhard Bonnke itu sudah meninggal, hamba Tuhan dia pakai luar biasa sekali di Afrika, membangkitkan orang mati, sekali KKR itu ratusan ribuan orang. Ketika Reinhard Bonnke datang ke Indonesia, dia KKR di istana, sekarang namanya apa ya, istana Bung Karno kalau nggak salah ya, yang ada lapangan bola yang besar itu, penuh semuanya. Saya ke sana, hari keberapa saya kesana, beberapa hari KKR malam. Saya lihat perempuan ini saudara, saya sampai kaget. Kita yang menganggap diri kita benar, saya minta ampun pada Tuhan. Di pikiran kita, ini brengsek, ini anak ini enggak benar, pasti ujung-ujungnya enggak benar. Pada hari itu saya bertemu dia dan saya bertemu dia di KKR dan ngomongannya sudah puji Tuhan. Amin. Saudara ingat Paulus, saudara tahu Saul itu siapa? Dia teroris nomor 1, dia punya surat izin untuk membunuh orang Kristen. Saulus, yang kemudian menjadi Paulus, dia adalah teroris pertama membunuh orang Kristen dengan surat izin. Dengan surat izin dia bisa kemana saja, seluruh kekaisaran Romawi dia punya surat izin menangkap dan menganiaya dan membunuh orang Kristen. Orang yang berdosa luar biasa sekali. Dosanya bukan luar biasa baik, tetapi ketika ditangkap Tuhan dia menjadi orang yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Amin. Jadi kita hari ini ketika kita melihat perempuan-perempuan tak terduga yang konotasinya amoral, berdosa dan sebagainya, jangan kita menghakimi. Amin. Setidak-tidaknya mereka walaupun kita tahu saya bahas faktanya, tetapi mereka masuk dalam lineage, silsilah daripada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Pesan ketiga, pesan pertama adalah bagi orang yang menganggap dirinya benar. Pesan kedua, kasih karunia Allah melimpah luar biasa. Pesan ketiga, kita semua adalah bagian dari kisahnya. Katakan kiri kanan, kamu bagian daripada kisah Mesias. Saudara, mereka 5 perempuan yang masuk dalam silsilah Tuhan Yesus berarti mereka mendapat perkenanan daripada Tuhan. Mereka dimasukkan menjadi bagian daripada keluarga Mesias. Saudara, kita lihat Tuhan bisa melakukan di situasi yang enggak mengenakan, situasi yang ya kita enggak mau ke sana, Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Saya cantumkan pernyataan, Allah dapat memakai orang yang tidak terduga dalam situasi yang tidak ideal untuk memenuhi janjinya, yaitu kelahiran Mesias. Amin. Apapun keadaan saudara, masih ada harapan. Katakan kiri kanan, kamu masih ada harapan. Amin. Tuhan akan menguatkan saudara. Mungkin saudara menganggap saudara lemah, oh saya orang berdosa, saya tidak bakalan bisa.
saya tidak bisa melayani, saya tidak bisa dipakai Tuhan, Tuhan akan menguatkan saudara dan memberikan harapan kepada saudara. Seberapapun dosa saudara, Tuhan akan deal dengan kasih-Nya. Amin. Pada hari ini Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita kasih karunia keselamatan daripada ilahi. Pesan Injil Matius ini ingin bercerita kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja dan untuk siapa saja, bukan orang Yahudi, bukan pria, wanita, tetapi siapa saja dan untuk siapa saja. Mungkin kita pada sore hari ini ada termasuk orang-orang tak terduga dalam kehidupan kita. Dan saudara mengatakan, tidak mungkin saya dipakai Tuhan. Apapun situasi kehidupan saudara-saudara, ingat, saudara saat ini sudah menjadi bagian daripada kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Apa artinya saudara? Injil Matius ini ingin mengajak saudara bahwa saudara yang mendengarkan Injil Matius ini, ya apapun keadaan saudara, saudara ada istilah di dalam Alkitab dicangkokkan. Saudara yang dulunya asing, kafir, bagi Tuhan sudah dicangkokkan dalam keluarga kerajaan Allah. Saudara sudah dilahirkan oleh Allah menjadi keluarga kerajaan Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1, perhatikan baik-baik ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang apa? Percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Maksudnya kita mengasihi sesama kita. Baca sekali lagi. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Amin. Saya ingin katakan kepada saudara, pesan ketiga ini adalah bahwa kita semua menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Menjadi bagian daripada cerita Kristus di muka bumi ini. Amin. Mungkin saat ini suasana kita sendiri menjadi tanda petik orang tak terduga. Ya. Tapi sekali lagi, Allah berkuasa. Allah bisa memutar balikan segala sesuatu. Yang penting, yang pasti kita harus setia, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Tidak peduli apa keadaan saudara saat ini. Tidak peduli saudara. Tuhan berkuasa. Tidak peduli saudara. Adakah di antara saudara dari keluarga baik-baik gitu ya? Kadang-kadang kita malu dengan keturunan kita kan, nenek moyang kita. Kita kadang-kadang malu kan, nggak ada yang sebut. Kita tidak tahu. Kalaupun kita tahu, kita harus bisa melihat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Betul? Seperti orang Hong Kong. Saudara pernah tahu orang Hong Kong suku Cina Selatan ini? Banyak dari keturunan bajak laut. Orang Australia itu penjara buangan, Nusa Kambangan bagi orang-orang Inggris. Ratusan tahun sebelumnya orang yang paling berdosa, paling jahat, tidak dipenjara di Inggris lagi, dibawa jauh-jauh ke Australia. Jadi Australia itu tempat Nusa Kambangan lah. Tapi sekarang sudah menjadi bangsa Hillsong dari sana. Kita tidak tahu nenek-nenek moyang kita, mungkin orang berdosa. Tapi saat ini kalau kita lihat sana, kita bersyukur saudara dan saya adalah lahir dari Kristus. Amin. Daud memperanakan Salomo dari Betsheba. Allah memperanakan saudara dari Roh Kudus. Saudara bagian dari keluarga kerajaan Allah. Saya minta tim altar boleh naik ke atas. Saudara mungkin pada Natal ini saudara akan berkumpul dengan orang-orang yang saudara tidak sukai. Ya. Kalau di Indonesia yang mudik gitu ya, kita akan berkumpul dengan orang-orang, ya ada paman yang tidak saya sukai, om yang tidak saya sukai, tante yang tidak saya sukai. Mungkin di Hong Kong kita akan bertemu dengan teman-teman yang tidak kita sukai. Ya, orang-orang tidak terduga, capnya seperti itu. Saudara, Tuhan Allah yang memberikan pengharapan. Amin. Jangan kita menghakimi, jangan kita memutuskan. Sampai Tuhan sendiri memutuskan. Amin. Tuhan mencatat nama Tamar, Rahab,
Ruth, Betsheba, Maria di dalam garis keturunan Yesus untuk mengingatkan kita hanya Allah yang benar. Mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah masih melimpah. Nah, mengingatkan saudara dan saya yang lahir dari Kristus, kita adalah bagian daripada cerita itu. Mungkin saat ini kita seperti Tamar, bukan seperti Tamar, maksudnya seperti Tamar, tapi mungkin kita sepertinya berdosa, melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ya, kita harus bertobat. Jangan pernah lari daripada Tuhan. Tuhan bisa memakai saudara menjadi bagian daripada kerajaan surga yang ampuh, yang efisien, yang memberkati orang. Amin. Apapun keadaan kita, jangan pernah kita lari dari Tuhan, mundur dari Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus hari ini intinya lahir daripada keluarga yang tidak terhormat. Tuhan Yesus, Allah penyelamat kita semuanya, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, Allah yang menyelamatkan dan Allah yang akan datang kedua kali. Dia lahir daripada orang-orang yang berdosa untuk mengingatkan kita bahwa dia datang untuk saudara dan saya. Ya, bagi saudara yang menyimak secara online, Yesus, Mesias, Isa Al-Masih itu, dia datang untuk bagi orang-orang berdosa. Dia masih menyelamatkan orang-orang berdosa. Justru itulah dia datang, karena dia mengasihi setiap orang.